Kenapa Tuhanmu itu digodai iblis? Itu yang perlu kamu jawab dulu. Ya, Kejadian 49 ayat 24, Tuhan itu gunung batu. Ulangan 4 ayat 24, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Mazmur 56 ayat 4, Tuhan itu maha kuasa. Loh kok Yesus Tuhanmu digodai sama setan? Masya Allah. Coba ini kamu jelaskan dulu, Cornelius. Kalau mengenai Al-Quran itu, kamu gak ada ilmu ke sana. Dan isi kepalamu tidak akan mampu memuat penjelasan saya tentang itu. Jadi cukup kamu jawab dulu. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang asli. Tapi kok Tuhanmu digodai iblis? Itu kenapa ceritanya ada Tuhan digodai iblis? Macam pedagang asongan aja Tuhan kau. Saya, Zulkifli, tidak akan mengalihkan topik. Yang sangat penting diketahui oleh publik ini adalah orang melakukan sholat, katanya ibadah kepada Allah. Nanti dapat ganjaran. Nah, apa itu ganjaran? Dan di mana ayatnya orang sholat akan dapat ganjaran? Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Karena ini belum dijawab dari dulu. Ya, saya tidak mau dialihkan teks ini. Jawab dulu, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga. Supaya orang yang rajin sholat itu tahu, punya harapan akan masuk surga gitu loh. Ayatnya di mana? Jangan sampai orang yang mengada-ngada. Contoh, 2 kalimat syahadat itu perintah Allah di Al-Quran. Padahal di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Begitu. Contoh lagi, katanya Muhammad bin Abdullah ini akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Padahal di Al-Quran tidak ada ayatnya. Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Begitu Zulkifli. Jadi kalau saya mengikuti pertanyaan kamu akan terperangkap dengan apa yang paradigma yang sudah kamu buat. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan bahwa orang sholat 5 waktu itu akan masuk neraka. Sebagaimana ayatnya, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Disambung surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Semuanya umat Islam itu akan mendatangi neraka. Tidak ada pengikut Yesus akan mendatangi neraka. Pengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di situ dikatakan, idh qalati ya Isa inni mutawaffika. Idh qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum. Oh, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, hei Isa dan pengikutnya. Tidak ada kepada Muhammad, hei Muhammad dan pengikutnya. Tidak ada. Muhammad sendiri cuma ditulis 4 kali. 4 ayat di Al-Quran yang sesuai dengan original teksnya. Itu cuma nyadar ente. Ente ini sebentar lagi nih dipanggil corona. Lu duluan lu ke neraka. Nggak bisa balik lagi. Sekali neraka, tetap neraka. Ngeri. Dalil sudah saya tunjukkan. Saya nggak mau ditawari hadis itu karangan orang Arab. Kamu sudah dicuci oleh pengetahuan orang Arab. Nggak bakal menang lawan Muhammad Kace, Zulkifli. Nyadar ente. Udah nggak bakal menang. Ya, nggak dalil muter-muter kayak apa juga. Tetap aja tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Rugi yang membanggakan Muhammad. Begitu Jul. Jadi kamu jangan menyesatkan orang banyak. Kamu tawar-tawarin hadis. Bacakan hadis. Muhammad Kece paham hadis dan bukan. Kamu jangan menipu. Jangan menipu rakyat Indonesia, Jul.
Jangan menipu saudaramu sendiri, orang Makassar. Nyadar ente Jul. Hadis itu ucapan Rasulullah Muhammad SAW, dan dia adalah junjungan kami. Ya, mau dia apapun yang dia katakan itu benar atau tidak menurut Anda, yang jelas beliau Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kami, menjamin orang-orang yang sholat untuk masuk ke dalam surga. Nah, sekarang junjunganmu adalah Yesus. Tunjukkan mana jaminan junjunganmu kepada orang-orang yang menuhankan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Sekarang saya tunggu, silakan. Jul. Berarti kamu diatur oleh Muhammad, oleh manusia. Berbeda, orang Kristen itu diaturnya oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen punya jaminan untuk masuk surga karena kata Tuhan. Sedangkan kamu mengandalkan kata Muhammad. Muhammad itu manusia biasa. Gak mikir ya. Orang kok mau didongengin itu. Muhammad sendiri mati di Madinah, kuburannya di Masjid Nabawi. Kok dibangga-banggain gitu loh. Lebih baik mengikuti kata manusia atau kata Tuhan? Kalau saya sih lebih baik mencari kata Tuhan. Kok sudah nggak nyadar-nyadar loh, hadis itu kan perkataan Muhammad, berarti perkataan manusia. Emangnya surga milik Muhammad? Aduh, Muhammad sendiri belum tentu masuk surga, kok diyakini Muhammad masuk surga, kan aneh. Memuji Muhammad katanya mau masuk surga, aneh bener. Iya, coba kamu tunjukkan mana jaminan Yesus terhadap penyembah-penyembahnya, terhadap Kristen. Mana jaminannya? Tunjukkan ucapan Yesus itu di mana adanya. Silakan. Orang Kristen itu mendapat petunjuk dari Alkitab, bukan dari komik Arab. Makanya orang yang percaya Yesus itu yakin dapat harapan, dapat kebebasan, dapat jaminan. Sebagaimana dikatakan surat Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Itu jaminan. Ayat yang keenam. Jaminan. Mengikut Yesus pasti masuk surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu menyatakan jaminan. Tidak ada keselamatan melalui orang lain. Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Muhammad sendiri tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu didoakan oleh umatnya siang dan malam. Gak usah berasumsi. Ya, jualanmu nggak laku. Mending kau jual, walaupun jual gratis, nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli. Ajaran pagan kayak gitu siapa yang mau? Ya, sekarang kamu buktikan aja jaminan Yesus buat yang menyembah dirinya itu mana? Tunjuk, nggak usah asumsi ria kamu. Tunggu ya. Wahai teman-teman, kecurangan si Zulkifli Abbas untuk bisa mengeluarkan kalimat kabur-kabur aja. Ternyata handphone saya barusan dierorkan. Emang saya nggak paham apa? Emangnya orang dungu? Saya ini orang cerdas, paham apa yang dikerjain dan tidak. Ya, pakai aplikasi. Sekarang zaman canggih. Ya, pengen bikin kalimat kabur-kabur aja, nyungsep, padahal dirinya sudah nyungsep. Makanya dierorkan saya, biar dia seenaknya ngomong. Menang juga percuma, hasil curang. Ya, kamu belum pernah menjawab sudah 3 bulan ini, di mana ayatnya orang sholat akan mendapatkan upah surga. Sholat 5 waktu loh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana ayatnya orang itu akan mendapatkan surga? Kasihan orang sholat, udah capek-capek sholat, masuk neraka itu loh. Dasar bahlul, otak bocor. Masa iya saya yang kerjain HP-mu? Kamu di mana, aku di mana, HP-mu di mana, saya di mana, dasar dodol.
Makanya kurangi makan anjing, Cornelius. Ya, saya dengar-dengar kamu juga sering tidur sama babi. Kurangi dong. Ya, nggak bagus itu tidur sama babi. Otakmu jadi error kayak gini. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Allah berfirman, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Saya sudah tunjukkan, saya sudah tuliskan, saya sudah bacakan. Kurang apa lagi? Sekarang tugasmu tunjukkan dalilnya. Yesus junjungan kau itu, sembahan kau itu, menjamin surga bagi penyembahnya seperti kamu, Cornelius. Tunjukkan sini mana dalilnya, silakan. Zulkifli Abbas ini benar-benar orang kampung ya, tidak paham zaman canggih. Zaman canggih itu bisa meledakkan bom dari jarak jauh, bisa mengerorkan handphone dari jarak jauh, bisa berbicara dengan orang Amerika. Ini zaman modern. Kamu juga bisa berbicara dengan saya, bisa jelas kedengarannya. Ini zaman modern. Zulkifli itu otaknya di mana? Makanya kalau kamu orang Islam, tidak boleh menggunakan peralatan yang berasal dari kafir, supaya kamu tidak error. Minum air kencing onta, tuh yang alami. Jangan pakai HP. Karena HP ini produk orang-orang kafir. Paham, Jul? Aduh, error kamu ini. Kamu mengatakan berdalih, siapa yang ngerjain saya di mana? Ya, ketinggalan zaman. Berarti kamu otaknya masih badik ya, menggunakan pakai badik keselamatannya ya, bukan mengandalkan Tuhan. Makanya Jul, nyadar dikit. Zaman sekarang itu zaman modern. Berbicara itu harus didukung dengan dalil, dengan ayat-ayat. Jangan asal ngomong, muter-muter ayat. Itu kan menipu dirimu sendiri, Jul. Kasihan Zulkifli Abbas. Mau mengelak, oh siapa yang ngerjain? Ya teman kamu lah. Bagian IT, paham ini. Ya jangankan masalah ini. Mencuri password aja pada bisa. Password YouTube, password segala macam ada. Saya paham itu. Cuman kan saya tidak mau melakukannya. Karena itu kedoliman. Saya tidak mau dolim. Saya takut sama Tuhan. Bagi kelompok Zulkifli yang tidak takut Tuhan, ya apapun dibuat supaya menang dalam perdebatan. Dierorkanlah punya saya. Ya paham saya kalau ada yang ngerjain. Jangan menganggap saya orang bodoh. Saya tahu apa dikerjain dengan tidak, apa normal dengan tidak, saya paham. Jojo, jangan mengelak lah, kayak anak kecil. Lihat, saya bisa berbicara di depan orang Amerika, di depan matanya orang Amerika, di depan dekatnya. Itu zaman canggih sekarang. Lu nggak bisa beralasan. Saya di mana kamu mengerorkan? Lah, Zulkifli. Coba belajar dikit dulu lah, ya. Jangan bohongin orang. Oke, makasih. Ini nggak usah jualan pantat ayam, Cornelius. Nggak percuma. Percuma kamu ngomong kayak gitu. Mana ada saya bisa buat HP-mu error dari sini. Dasar bahlul. Awas. Nah sekarang coba kamu buat error deh HP saya nih. Mumpung saya lagi di daerah nih. Artinya jaringan saya ini kan timbul tenggelam. Coba kamu bikin error deh biar yang jadi saksi di sini. Dasar bahlul. bikin lucu-lucuan aja kamu itu. Sekarang jawab aja, mana jaminan Yesus terhadap penyembahnya? Tunjukkan. Ayo. Mana jaminannya? Kalau Yesus kan menjamin murid-muridnya jelas. Hidup kekal itu adalah jika kamu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku cukup sebagai utusannya. Itu jaminan Yesus kepada muridnya, Bani Israel. Nah jaminannya kepada Kristen, jika kamu menyembahku, menuhankan padaku, kamu akan kujamin masuk surga. Mana? Tunjuk dalilnya. Saya tunggu sambil makan kuaci.